Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya pemirsa, tidak hanya di Jepang, Indonesia juga mengeluarkan ancang-ancang untuk membatasi agar varian baru virus corona tidak masuk ke Indonesia. Terlebih di bulan Desember ini akan ada musim liburan Natal dan Tahun Baru yang selalu berbanding lurus dengan kenaikan kasus baru. Kami coba berikan ulasannya untuk Anda. Pertama kita lihat dulu setiap libur panjang terjadi peningkatan mobilitas. Nah, salah satunya melalui jalur udara. Kita bisa lihat dari data ini, terlihat dari data penerbangan domestik dari Bandara Soekarno-Hatta, bahwa pada saat libur, baik itu dari tahun 2020 hingga tahun 2021, rata-rata jumlah penumpang keberangkatan pada penerbangan domestik dari Bandara Soekarno-Hatta, angkanya ini, pemirsa, 485.254 orang. Nah, artinya dengan peningkatan mobilitas yang tinggi, ini menjadi salah satu faktor penambahan kasus COVID-19 setiap liburan. Nah, ini terjadi pada 3 periode liburan. Kita bisa lihat dari Lebaran Idul Fitri 2020 terjadi peningkatan kasus signifikan, yakni 69 hingga 93%. Begitu pula dengan Natal dan Tahun Baru tahun 2021 terjadi peningkatan kasus signifikan 122%. Kita boleh kembali dulu ke slide sebelumnya, teman-teman. Dan Lebaran Idul Fitri tahun 2021 di angka 374%. Artinya terjadi peningkatan kasus pada 3 periode waktu liburan. Kita melihat bagaimana dengan prediksi libur Natal dan Tahun Baru ini. Nah, berdasarkan pernyataan dari Kemenko Marves, tepatnya Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, yang menyatakan bahwa hasil survei Balitbang Kemenhub diperkirakan sekitar 19,9 juta orang untuk wilayah Jawa Bali akan melakukan perjalanan. Sedangkan untuk Jabodetabek sebanyak 4,45 juta orang diprediksi juga akan melakukan perjalanan atau mobilitas. Nah, 10 wilayah tujuan pilihan tertinggi adalah ini, pemirsa, mulai dari Kabupaten Bandung, Kabupaten Bogor, Kota Yogyakarta, Jakarta Selatan, Kota Bandung, Kabupaten Malang, Kota Surakarta, Kota Denpasar, Jakarta Timur, dan Jakarta Pusat. Lalu bagaimana dengan upaya pemerintah untuk mengantisipasi ini, mobilitas dan mengantisipasi lonjakan kasus pasca Natal dan Tahun Baru 2022? Kita simak pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa inilah yang harus kita antisipasi. Semua provinsi, semua kabupaten dan kota harus mengingatkan warganya agar Natal dan Tahun Baru ini lebih baik tidak bepergian kemana-mana. Artinya di rumah saja, menekan mobilitas, menekan atau mencegah lonjakan kasus. Sedangkan juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, menyatakan bahwa kunci kesuksesan kita menghadapi periode Nataru nanti ada 2, pemirsa. Yang pertama adalah kesadaran masyarakat untuk tetap memakai masker dan menjaga jarak serta tidak menunda-nunda untuk divaksin. Itu yang penting ya. Dan yang kedua, keseriusan pemerintah dalam pengawasan protokol kesehatan dan distribusi vaksin pada wilayah-wilayah yang cakupannya masih rendah. Kita masih menunggu, yang pertama adalah kesadaran, kedua adalah dari pemerintah itu sendiri. Nah, bagaimana nanti pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan aturan mencegah masuknya varian Corona Omicron ya, akan dibahas rekan Marvin Sulistyo. Betul, terima kasih Eva untuk pembahasan tadi sebelumnya. Memang kalau kita yang menjadi pertanyaan adalah jangan sampai begitu ya skenario terburuk bulan Juli dan Agustus kembali terjadi sehingga kita harus kelimpungan, kita harus merasakan dampak yang besar, kita harus antisipasi itu bersama. Dan itu kita akan bahas bersama tentunya dengan informasi di mana tentunya pemerintah sudah memperketat akses masuk sejumlah warga yang baru datang dari 11 negara. Dan apakah ini cukup? Kita membahasnya bersama dengan Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, IAKMI, Ede Surya Darmawan. Langsung kita bergabung. Pak Ede, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Marvin. Iya, baik. Pak Ede, kalau kita berbicara saat ini, mengantisipasi gelombang Juli-Agustus kebijakan yang diberikan oleh pemerintah saat ini, apakah sudah cukup untuk mengantisipasi varian baru? Kalau kebijakan Juli Agustus kemarin kan PPKM ya, di internal lebih kuat-kuatnya. Nah kalau sekarang barangkali untuk varian baru itu justru dari eksternal. Dengan demikian pengawasan terhadap masuknya WNA ke seluruh entry point Indonesia ini harus diperketat, surveillance-nya diperkuat, kemudian pemeriksaannya juga diperkuat, termasuk genome sequencing untuk mengetahui apakah varian baru ini sudah masuk atau belum ke Indonesia. Oke. Kalau sementara ini data-data yang didapatkan oleh IAKMI, apakah potensi tersebut sudah bisa dikatakan tertracing di Asia Tenggara?
Sejauh ini dari pemantauan memang belum memasuki ke kawasan ASEAN ya, artinya masih kewaspadaan itu masih di sekitar Afrika, tetapi kan perjalanan manusia itu tidak bisa dicegah. Ini yang barangkali kewaspadaan harus dilihat. Data-data ASEAN memang belum menunjukkan kewaspadaan ini harus selalu kita lihat karena kalau Eropa sudah berarti kan ini tinggal bagaimana manusia berjalan kemana-mana dan ini barangkali yang harus kita waspadai. Kalau sudah masuk ASEAN, nah Indonesia akan semakin terbuka, ini yang barangkali harus kita waspadai bersama. Sejauh ini memang masih negara Eropa yang menjadi temuan-temuan di samping negara Afrika, sekitar Afrika Selatan dan sekitarnya. Oke, saya harus kembali lagi mungkin kepada kebijakan yang saat ini diambil oleh pemerintah ya, Pak Ede ya. Kalau kita lihat bersama memang sebelumnya sudah ada ancang-ancang diberikan oleh pemerintah untuk diperlakukan level 3 pada menjelang Nataru dan pasca Nataru begitu. Kalau menurut Anda, apakah kebijakan ini perlu ditambah lagi untuk memperketat antisipasi atau seperti apa? Idealnya memang kalau ada sesuatu yang membahayakan, seharusnya kita memang mencegah langkah dengan cepat, berarti bisa saja levelnya ini bukan level 3 pada akhirnya. Kalau memang sangat membahayakan, kita harus naikkan ke level 4 dan kita semua harus waspada. Dengan demikian kita tidak lagi kecolongan seperti yang terjadi katakanlah di bulan Januari Februari lalu berulang di bulan Juni Juli Agustus yang kerepotannya itu berlangsung sampai 3 bulan sampai bulan Oktober. Nah, kalau kita bicara soal pelonggaran begitu Pak Ede, sebenarnya kita sudah diberikan pelonggaran yang cukup luar biasa dalam segi imigrasi ya, 3 hari waktu karantina. Itu pun juga dinilai bisa menggerakkan sejumlah sektor di Indonesia. Tapi sekarang tiba-tiba ditarik lagi. Dalam segi sektor pelaku usaha ini pun berteriak begitu. Bagaimana seharusnya komunikasi yang dilakukan? Yang pertama adalah sebenarnya harus ada pilihan-pilihan ya dalam konteks usaha ini, supaya bisnis tetap berjalan dengan tetap mengedepankan contactless. Jadi memang perputaran manusianya barangkali kurang, tapi barang masih bisa berjalan. Nah memang sektor pariwisata akan sangat terpukul. Sebenarnya ada beberapa ide yang mungkin bisa dikembangkan, justru misalnya memang wisatanya terbatas, tetapi orang tidak boleh keluar dari wilayah itu. Dengan demikian itu kita mendorong lahirnya sebuah seperti karantina, tetapi karantina di tempat wisata. Ini yang barangkali bisa kita dorong, suatu usulan baru yang memungkinkan. Misalnya kalau wilayah Bali itu, tapi memang sangat terbatas ya, tidak bisa ke seluruh Bali orang bisa keluar. Nah ini pilihan-pilihan yang mungkin bisa dilakukan, sehingga orang tidak terlalu merasa berat, tetapi memang hanya spesifik wilayah itu gitu. Ini yang barangkali kita pertimbangkan ke depan. Tapi memang ini harus dikaji lebih dulu, ya. Karena memang kebijakan karantina 3 hari itu sebenarnya tidak punya dasar. Karena karantina yang baik adalah sesuai dengan masa inkubasi virus corona, yaitu 14 hari. Oke, artinya memang idealnya itu memang harus diberlakukannya 14 hari begitu ya. Sementara kalau dari pemerintah mengatakan 3 hari cukup pada waktu tes awal sebelum tiba ke Indonesia dan tes beberapa hari setelah Indonesia begitu. Yang kita khawatirkan kan sebenarnya kalau dalam 3 hari itu masih ada masa inkubasi yang belum bisa dideteksi, tapi kemudian kita sudah memutuskan boleh, kemudian pada saat berkeliaran yang bersangkutan ternyata malah menularkan kepada orang lain. Ini sebenarnya kekhawatirannya. Oke, Pak Ede, kalau misalnya kita bicara tadi kan memang fokus kepada penularan dari luar negeri masuk ke Indonesia. Tetapi kita juga tidak boleh lupa bahwa mutasi lokal pun juga sebenarnya masih membayangi di sekitar kita begitu. Bagaimana kebijakan yang harus diambil pemerintah untuk mobilisasi warga di lokal begitu antar daerah di Indonesia? Yang pertama memang itu harus tetap dibatasi ya. Kemudian yang kedua adalah 3M-nya dalam menjaga jarak, pakai masker dan cuci tangan harus tetap dilaksanakan. Yang ketiga, pemerintah harus selalu melakukan surveillance dan serosurvey dalam hal ini, mengecek bagaimana kondisi peredaran virus Indonesia, termasuk melakukan genome sequencing untuk melihat apakah varian-varian itu ada perkembangan atau perubahan, bahkan yang kita khawatirkan terjadi mutasi lokal di Indonesia sendiri. Oke, Pak Ede, perlukah kita seperti Jepang, begitu yang benar-benar menutup border dari luar negeri? Itu sebenarnya kebijakan Jepang barangkali khas ya, karena mereka sangat tegas. Ini yang barangkali juga kita harus memikirkan. Hanya mungkin pertimbangannya adalah kapasitas ekonomi Jepang yang barangkali sudah begitu kuat sehingga tidak ada persoalan. Nah, Indonesia sering melakukan pertimbangan ekonomi karena memang situasinya seperti itu. Nah, di sini barangkali dalam konteks ini, kalau tidak bisa tegas, mungkin pertanyaan berikutnya adalah
pelayanannya harus diperketat. Artinya karantina yang baik, kemudian pengecekan dan pengetesan atau deteksinya juga diperkuat. Oke, apa yang menjadi evaluasi dan catatan dari IAKMI tentunya melihat dari selama ini yang sudah diberlakukan, kemudian dilonggarkan, diperketat lagi, dilonggarkan? Ini sebuah pilihan ya, karena kalau kita misalnya mengetatkan terus, kemudian ekonomi tidak berjalan juga akan sangat merepotkan. Jadi di sini memang harus seiring sejalan. Yang perlu kita lakukan adalah sebenarnya menjadikan seluruh aktivitas ekonomi itu menjadi ekonomi yang lebih sehat dan lebih aman dan bisa berjalan sehingga bisa beriringan bersama-sama. Tetapi begitu ada misalnya ketidakmampuan kita menangani kasus COVID, maka level kewaspadaan kita ditingkatkan. Dan instrumen saat ini baru instrumen PPKM yang kita lakukan, jadi levelnya dinaikkan lagi. Oke, kalau menurut Anda support yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan pelaku-pelaku ekonomi tersebut sudah cukup atau belum? Support itu sebenarnya banyak yang bisa dilakukan ya. Artinya yang barangkali harus dilihat adalah paling besar dari masyarakat kita justru ekonomi yang tidak memiliki akses atau katakanlah sektor informal. Nah, sektor informal ini sebenarnya yang paling terkena dampak dan mereka juga tidak punya tabungan. Ini yang mestinya diberikan fasilitasi yang jauh lebih masif ya. Dengan demikian bisa tergerakkan ekonominya dan menjadi ketahanan ekonomi nasional, di samping juga kita menguatkan ketahanan kesehatan masyarakat. Oke, dalam jangka panjang Pak Ede, IAKMI tentunya terus mengawasi dan memonitor tentunya kebijakan yang pemerintah lakukan untuk penerapan pembatasan di sejumlah daerah. Kita sudah berangkat katakanlah selesai dari Nataru ini yang menjadi tanda kutip bentuk antisipasi. Untuk kedepannya sebaiknya PPKM yang diterapkan akan seperti apa? Ke depan itu kita sebenarnya diskusinya adalah tentang post-COVID era ya, artinya apa yang harus kita lakukan setelah COVID ini berakhir. Yang pertama tentu saja tidak perlu menunggu, justru kita harus mengakhiri COVID ini dengan cepat. Jadi kalau kemarin kita heboh dengan kasus pertama, yang harus kita segera tunggu adalah sebenarnya kasus terakhir. Nah, bagaimana caranya? Tentu saja dengan menguatkan kehidupan masyarakat yang jauh lebih sehat, sehingga mereka terbiasa menerapkan 3M dengan baik, ditambah dengan menyehatkan badannya sehingga tidak mudah terkena berbagai penyakit termasuk komorbid. Yang berikutnya adalah kita sangat mengharapkan pemerintah juga semakin menguatkan kemampuan masyarakat dalam mengorganisasi diri mereka, termasuk menguatkan satgas-satgas, atau kalau satgas sudah berakhir, barangkali kita bisa mengembalikan kepada kekuatan yang ada di masyarakat, yaitu RT RW yang berjalan. Kemudian kita mengharapkan juga berbagai aktivitas di masyarakat berjalan dengan baik, seperti posyandu, pelayanan puskesmas untuk pelayanan kesehatan esensial semua berjalan, sehingga kita menjadi lebih sehat lagi. Nah, kalau seperti ini, harapannya tentu saja kita lebih sehat dan tidak lebih mudah terkena penyakit, karena bisa jadi ke depan masih ada penyakit pandemi yang mungkin bisa lebih ganas dibandingkan COVID. Ini barangkali post-COVID era ini harus kita kuatkan dengan setidaknya menguatkan 3 hal ya. Satu, pemerintah secara umum, kemudian masyarakat dalam konteks hubungan sosial ekonominya semakin baik. Yang ketiga adalah sistem pelayanan kita yang cepat, tepat, dan efisien gitu. Betul, artinya pemerintah pun juga harus lebih taktis dan antisipatif terkait dengan segala bentuk antisipasi ke depannya. Terima kasih Pak Ede Surya Darmawan sudah bergabung bersama kami, Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Selamat pagi Pak Ede, terima kasih.